Najmi, kamu udah semester akhir ya. Iya ya. Teman-teman kamu tuh udah banyak yang magang dan yang udah kerja juga. Kamu nggak boleh kalah ya. Ibu tuh cuma pengen kamu jadi orang sukses, jangan main-main terus sama organisasi, fokus sama kuliah. Aku juga lagi usaha kok, Bu. Usaha aja nggak cukup, harus ada hasilnya. Kadang rumah bukan tempat paling tenang, dan kadang rumah jadi tempat pertama seseorang belajar tentang tekanan. Woi, kenapa sih? Kayaknya kusut banget muka lu. Habis kena sumpah dosen, Kan, biasalah. kalian kapan sukses lagi? Kayaknya lu terlalu dipendam deh. Coba lu ngomong ke orang tua lu. Emangnya kalau gua cerita bakalan ada yang rubah? Ya setidaknya lu udah ngomong untuk masalah berhasil apa enggaknya itu urusan belakangan. Dalam perilaku organisasi, lingkungan pertama yang membentuk karakter seseorang bukanlah kantor, bukan juga kampus, melainkan lingkungan keluarga. Cara seseorang dalam bicara, cara seseorang dalam mengatasi amarah, mengambil keputusan, itu seringkali terbentuk dari lingkungan rumah. Kadang tekanan terbesar bukan datang dari orang luar, tapi dari ekspektasi orang-orang yang terdekat dengan kita. Misalnya, ekspektasi dari keluarga. Acara tinggal sebulan lagi, jangan kerja setengah-setengah, harus maksimal. Divisi publikasi udah hampir selesai. Oke, Najmi, gimana proposal sponsornya? Tinggal revisi sedikit. Sedikit atau banyak, malam ini harus selesai, titik. Ya lah bang, orang waktunya juga masih lama. Kasih napas dikit lah. Kalau mau organisasi jalan, jangan bertele-tele atau santai-santai. Pokoknya harus maksimal. Nih minum Mi. Makasih ya. Ini gak apa-apa. Menurut lu capek nggak sih jadi orang yang selalu dituntut, di rumah dituntut, di kampus dituntut, di organisasi juga dituntut? Ya jelas capek. Kadang gue bingung sih. Maksudnya gue itu hidup buat diri gue sendiri atau buat ekspektasi orang lain. Jangan lupain ini Mi. Orang kadang kalau banyak tekanan bikin seseorang hancur pelan-pelan. Tapi sebenarnya gue pengen cerita sama orang tua. Tapi gue takut dianggap lemah. Lo gak lemah kok. Bertahan selama ini aja udah ngebuktiin kalau lo itu kuat. Pulang malam lagi, organisasi terus. Kuliah kamu gimana? Aku lagi ngerjain acara kampus ya. Acara kampus nggak bikin masa depan kamu aman. Ibu cuma takut kamu gagal. Aku juga takut gagal. Tiap hari denger omongan sukses, sukses, sukses. Tapi pernah nggak sih ayah sama ibu itu nanyain, aku tuh pengennya apa? Capek tahu nggak? Aku tuh pengen didampingin prosesnya, bukan dibandingin terus sama orang lain. Ayah cuma pengen yang terbaik buat kamu nih. Tapi cara ayah sama ibu bikin suasana rumah ini bukan rumah, tahu nggak? Rumah ini berisik.
Kayaknya kita terlalu keras deh ya. Ayah cuma pengen yang terbaik buat Najmi, Bu. Tapi mungkin selama ini kita kurang dengerin dia ya. Najmi, ayah minta maaf ya nak, kalau selama ini ayah terlalu banyak nuntut kamu. Ayah cuma takut kalau anak ayah jadi orang yang gagal. Tapi ayah lupa buat ngertiin kamu. Ibu juga minta maaf ya nak. Aku juga minta maaf ya, Bu. Aku tahu ayah sama ibu itu sebenarnya sayang sama aku. Cuman aku pengen di ngertiin aja sih ya, Bu. Kalau Najmi capek, cerita ya, jangan dipendam sendiri. Kita mulai dari awal lagi ya nak. Ya udah ya, Bu. Aku pergi dulu ya. Mau kuliah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Berangkat ya, Bu. Dalam organisasi, komunikasi itu penting. Dan keluarga adalah organisasi pertama yang mengajarkan semuanya. Tentang tekanan, tentang harapan, dan tentang bagaimana manusia itu seharusnya saling memahami. Tiap hari aku dituntut buat sukses, sukses, sukses. Alasannya. Ulang. Kayaknya kita selama ini terlalu keras deh ya. Sudah salah, Sen. Biasalah. Lagu cinta untuk akhir dunia. Biar kami nyanyikan ini bersama.